Selamat datang di tutorial 3GS Bahasa Indonesia dengan saya Selamat Santoso. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan shape, yaitu sebuah bentuk 2 dimensi yang kita bisa buat di dalam 3GS, yang lalu kemudian nanti bisa kita tebalkan atau kita bisa bentuk jadi objek yang lain. Di sini saya menyediakan sebuah scene 3GS sederhana dengan initial scene-nya, scene, kamera renderer, dan lighting. Dan juga sudah tersedia draw scene-nya seperti ini. Jadi pertama kali yang kita lakukan ketika kita ingin menggambar dalam bentuk sebuah shape adalah kita buat sebuah variabel yang menyimpan shape-nya. Seperti itu. Nah, cara menggambar di sebuah shape adalah seakan-akan kita punya sebuah permukaan 2 dimensi yang dimana kita taruh pensil kita, pointer kita, dan kita menggambarnya dengan cara menggerakkan si pointer tersebut. Jadi di sini yang pertama kali saya lakukan adalah saya gerakkan pensil saya atau pointer saya ke koordinat 0,0. Jadi shape ini karena dia 2 dimensi berarti dia hanya memiliki koordinat X dan Y, tidak memiliki koordinat Z. Kemudian jika saya ingin menggambar sebuah garis, saya akan pindahkan pensil saya ini dengan perintah line to ke 1,0 misalkan. Berarti saya punya garis dari 0,0 ke 1,0. Di sini ada banyak perintah yang bisa kita pakai. Kita akan jelaskan sedikit dari beberapa perintah ini. Anda bisa melihat selanjutnya nanti di dalam dokumentasinya. Tapi untuk saat ini kita akan buat sebuah segitiga. Saya akan bikin sebuah line to dari 0,0 ke 1,0 yaitu ke 0,1 sehingga kita punya sebuah segitiga yang siku-siku ya. Saya akan tutup dengan memindahkan kembali pensil saya ke 0,0. Jadi saya punya garis dari 0,0 ke 1,0, 0,1, 0,0. Kalau kita ingin membuat shape kita terlihat di layar, ada banyak cara untuk membuat shape kita ini menjadi bentuk 3 dimensi. Di tutorial kali ini kita akan menggunakan yang namanya shape geometry. Untuk cara-cara yang lain akan dibahas di video selanjutnya. Jadi saya akan buat sebuah geometry. Geo adalah sebuah tree.shape geometry. Shape geometry ini menerima sebuah parameter, yaitu parameternya di sini adalah sebuah shape. Kita akan isi shape kita, shape. Lalu kita akan buat materialnya sebagai new tree.mesh basic material. Kita bikin dia warnanya adalah kuning. Lalu kita buat mesh-nya adalah new tree.mesh dari SGO dan SMath. Lalu kita tambahkan dia ke dalam scene kita. Ya. Jadi kita lihat kita punya sebuah segitiga yang dibuat dari shape. Jadi shape geometry ini adalah khusus membuat geometri dari bentuk yang kita buat di sini. Jadi ada move to, line to, dan lain-lain. Nah, kita akan bahas beberapa perintah-perintah lain untuk menggambar sebuah shape. Contohnya di sini saya akan mengganti line to saya yang pertama. Saya akan ganti line to-nya menjadi quadratic curve 2. Quadratic curve 2 itu menerima 4 buah nilai. Control point X yang pertama, control point Y, dan AX dan AY. Jadi di sini saya pengen supaya dia bergerak ke 1,0. Nah, di sini kita punya 1 buah control point. Jadi yang namanya quadratic curve ini menggunakan 1 buah control point untuk menentukan kurva. Jadi di sini saya akan pindahkan, misalkan saya pengen dia di tengah 0,5, saya pengen dia naik 0,2, sedikit saja naiknya. Hasilnya adalah seperti ini, kita lihat di tengah-tengah sini dia naik 0,2. Kalau kita turunkan min 0,2 ke bawah, misalkan kita turunkan, maka sekarang saya punya sebuah kurva seperti ini. Quadratic curve ini adalah sebuah garis yang menerima 1 buah control point. Kalau Anda butuh 2 buah control point, Anda bisa pakai yang namanya adalah Bezier curve. Jadi kita ganti quadratic curve ini menjadi Bezier curve 2. Bezier curve 2 ini di akhirnya kita tetap sama mau 1,0, tapi kita punya 2 buah control point. Control point yang pertama misalkan di 0,2, saya pengen dia naik. Dan di control point yang berikutnya di 0,8, saya pengen dia turun. Sehingga kita punya sebuah kurva seperti ini. Jadi di 0,2 dia naik sedikit,
Di 0,8 dia turun sedikit. Jadi ada 3 buah garis pada line, ada quadratic, ada Bezier. Kita juga bisa membuat sebuah lingkaran. Kita bisa panggil, misalkan di sini saya akan panggil shape dot absolute ellipse. Kita akan lihat absolute ellipse ini punya AX, AY, dia adalah koordinat pusat daripada ellipse kita. Kita punya radius di X dan kita punya radius di Y. Untuk sebuah ellipse kita punya 2 radius. Kita bisa tambahkan di sini start angle dan end angle kalau kita pengen supaya lingkaran kita ini ada angle lasernya. Dan juga nanti ada rotationnya. Kita coba dulu aja ya. Kita coba dulu di 0,0. Kita pengen radiusnya adalah 2,2. Kita taruh segitu dulu aja. Ya, kita cek. Maka kita punya sebuah lingkaran. Di dalam shape ini juga kita bisa menambahkan sebuah lubang. Jadi kita bisa tambahkan holes di sini. Kita buat sebuah path. 3.path. Jadi path ini juga mirip seperti shape, cuman dia mengatakan sebuah bentuk 2 dimensi, tapi tidak bisa kita jadikan geometri kalau path. Jadi kita akan bilangkan path dot absolute ellipse. Kita akan bikin di 0,0, 0,5, 0,5. Jadi kita buat sebuah lingkaran lebih kecil dari sebuah shape. Kita akan bilang shape.holes.push path. Jadi kita tambahkan di dalam shape kita ada sebuah bolong 0,5 besarnya 0,5. Kita lihat hasilnya, kita punya sebuah permukaan yang ada bolong tengahnya. Anda bisa melihat fungsi-fungsi atau metode-metode apa saja yang tersedia di dalam sebuah shape. Kalau Anda lihat ke dalam dokumentasi dari 3GS, Anda bisa lihat di sini ada shape path, ada shapes. Ada perintah-perintah seperti move to, line to, di sini semua sudah tersedia keterangannya, jadi Anda bisa gunakan. Oke, sekian tentang penggunaan shape dasar di dalam 3GS. Kita akan bertemu di video selanjutnya.